Ini dari Danpoti DPD Jabar, gitu. Gabungan Anak Indonesia Bersatu. Mau ke Cianjur. Siap. Cianjur ke bencana. Itu. Siap. Jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. DPP Pusat Gabungan Anak Indonesia Bersatu atau GAIB 212 ke lokasi bencana dengan memberikan makanan 250 bungkus nasi dan pakaian untuk membantu kesusahan di masyarakat yang kena bencana. Bersama para relawan yang lainnya menolong masyarakat yang ketimpa bahan bangunan, GAIB mempunyai moto serasa sajiwa, maka dengan itu selalu tampil dalam sosial dan selalu turun membantu yang kena musibah. GAIB kebetulan berpusat di Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur pada hari Selasa 22 November 2022. GAIB sangat peduli dengan musibah ini. Gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter serta ada gempa susulan tiap-tiap waktu berpusat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Gempa ini menimbulkan korban jiwa dan bangunan banyak yang rusak. Data terakhir pusat gempa di Desa Cijedil dan Warung Kondang, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Korban di hari kedua ini yang meninggal kurang lebih 162 orang, 500 orang dan masih terus bertambah, masih dalam pencarian. Informasi dari rekan-rekan media dan BNPB terus Basarnas itu kurang lebih 100, mungkin ya akan bertambah. Karena barusan pun terjadi gempa susulan, ada lagi pesantren yang roboh. Nah, mudah-mudahan itu tidak ada korban jiwa. Kemungkinan akan terus bertambah. Kemudian di sini ada 2 titik longsor. Nah, itu banyak korban di situ, yang baru diketemukan hanya 9, masih ada sisa. Banyak yang belum kita, ya teman-teman dari relawan ini Basarnas belum ditemukan itu korban-korbannya. Sementara untuk kerusakan infrastruktur di Kabupaten Cianjur sendiri tercatat sebanyak 2.272 rumah rusak, 1 unit pondok pesantren rusak berat, 1 RSUD Cianjur rusak ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit sarana pendidikan rusak, dan 1 unit sarana ibadah rusak. Gempa juga menyebabkan longsor yang menutup jalan lintas provinsi di Kabupaten Cianjur. Selain di Kabupaten Cianjur, kerusakan infrastruktur juga tercatat di Kabupaten Bogor sebanyak 46 rumah rusak, Kabupaten Sukabumi 443 rumah rusak, dan di Kota Sukabumi sebanyak 14 unit rumah rusak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat masih terus melakukan pendataan terkait jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Sementara untuk kebutuhan mendesak di lapangan yaitu tenda, alat berat untuk evakuasi, penerangan, bahan bakar minyak, terutama air bersih. Gempa susulan masih dirasakan di lapangan meski dengan kekuatan lebih kecil dari gempa sebelumnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau kepada warga di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya untuk mengungsi apabila dirasa rumahnya masih belum aman dari bahaya gempa bumi. Warga diimbau untuk tetap waspada akan adanya potensi gempa susulan. Warga juga diminta untuk mengikuti dan mendapatkan informasi dari kanal resmi BNPB, BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah setempat. Menurut Sekjen GAIB DPD Jawa Barat, Didi berharap agar secepatnya pemerintah memberikan pertolongannya dan bisa membangun yang rusak. Dan setelah barusan saya lihat-lihat kondisi, sebagian yang ada sudah kondusif, sebagian juga ada yang belum. Dan barusan juga di daerah Cugenang dekat jembatan itu masih ada gempa susulan. Alhamdulillah sekarang dari pihak aparat khususnya dari Persino Penanganan Bencana sudah bergerak dengan baik, dan mudah-mudahan saya selaku Sekjen Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan musibah ini cepat selesai dan bangunan-bangunan misalkan yang ada yang hancur, musola yang hancur, sekolah yang hancur, mudah-mudahan dari pemerintah daerah setempat khususnya Cianjur, umumnya untuk Provinsi Jawa Barat untuk bisa membantu pembangunan rumah-rumah yang hancur. Ditambahkan Ketua Deni Eka Putra GAIB DPD Provinsi Jawa Barat mengatakan GAIB akan tetap solid dan kompak menanggulangi bencana ini. Yang titik yang parah Cugenang sama Warung Kondang. Cipanas juga baru 162, tapi masih banyak yang belum dievakuasi. Ya, harapan kita GAIB ini selalu kompak dan solid, peduli dengan peduli untuk eksekusi warga kita yang belum ketemu. Sedangkan menurut DPP Ketua Umum Pusat bahwa GAIB kebetulan jika bakalnya di Cianjur maka sekaligus bikin posko darurat.
Menurutnya musibah ini bukan karena alam saja tetapi karena ulah manusia juga. Kalau dilihat dari kejadian di Bengkulu ini sangat mirip sekali 5,6 skala Richter, itu karena ada sebuah program pembangunan pembangkit tenaga panas bumi dilakukan di wilayah Gunung Gede Parangro atau wilayah Cipanas. Kami meminta agar pemerintah mohon mengkaji ulang. Ini dalam sejarah baru pertama kalinya gempa seperti ini. Kalau melihat geografis, Gunung Gede Pangrango statusnya saat ini tidak aktif, informasi dari BMKG. Kemudian untuk jarak ke laut itu sangat jauh, kita ada di Cianjur Selatan. Nah, ini analisa saya selaku pribumi di sini, ini seolah-olah buatan manusia. Nah, ini apakah ada hubungan dan keterkaitannya dengan program pemerintah untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik panas bumi yang ada di daerah Cianjur atau daerah Cipanas, Gunung Gede Pangrango. Nah, ini patut kami sebagai warga negara dan asli daerah sini patut kami mempertanyakan. Dari Kabupaten Cianjur, Hendy Supriyadi, Baskoro TV mengabarkan.